Propat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Nusa Padanga, senang banget kita kembali bertemu di program Minang Kreatif. Eh, untuk edisi hari ini tanggal berapa ya? 3 Juni 2026. Dan yang pasti, kita sudah ada guest star malam hari ini. Ada M. Rizky Darmawan dan sudah standby di Zoom kita ya malam ini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang bersama Rizky Darmawan, mungkin panggilnya Rizky nanti. Sembari kita mencari inspirasi dari seorang musisi lokal atau indie, bisa dibilang begitu ya. Oke, langsung kita say hello alias sapa saja. Selamat malam Ki. Halo, selamat malam, Bang. Wih, mantap, agak kenceng tuh volume barusan ya. Bang Ari. Oh, Iya. kekencengan ya? Oke, Enggak oke, apa-apa oke. Ki. Kontrolnya ada di Ari di sini. Jadi aman. Oke, Aman siap. Ki. Ya. Thank you ya Ki. Sudah join bareng kita malam hari ini. Mungkin lagi santai Eh, menikmati waktu bersama keluarga, akhirnya disita buat ngobrol bareng sama Ari dan Tusana Perempat. wah, saya nih yang makasih nih, Bang, sebelumnya, Bang, ke RRI Pro Padang nih. Iya, luar biasa sih ya. Karena gini Dapat Ki, kesempatan. iya Mm-mm. sih. Karena memang Gimana, Bang? Rizky emang layak juga dikasih kesempatan ya buat nge-share, menginspirasi anak-anak muda juga Hmm, untuk bagaimana sih seorang musisi itu membuat sebuah karya dan bagaimana sih karya itu bisa diterima sama masyarakat dan pendengar gitu kan. ya semoga ya, Bang ya. Ya. Semoga Amin, pasti, amin, amin, pasti. amin, Karena amin, 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 eh amin. Ari tahu juga beberapa karya Ricky sudah ini kan, sudah terbit kan, sudah rilis kan. Mm-mm. Nah, nanti Betul, ada betul. berapa karya sih selama ini yang sudah rilis sampai saat ini? Kalau yang kalau yang sudah rilis itu Hmm? totalnya 6. Ada 6 single, Bang. 6 apa Yang tuh? udah bisa 6 Boleh single. di-mention? 6 lagu, ada Heeh. 6 lagu. Hmm? Judul-judulnya gitu, maksudnya apa? Ya, mention judul-judul lagi. Oh, yang pertama ada nggak peduli lagi judulnya, terus Hmm? juga ada dalam pelukmu, ada itu lagi, Hmm? ada terus melangkah, ada Hmm? dalam peluk, ada hancur sendiri juga, ada Hmm? juga yang paling baru itu terus melangkah tadi sama Hmm? tolong aku terakhir. Wah, luar biasa ya. Dari judul-judulnya emang agak-agak apa sih kata-katanya tuh agak apa ya? Bisa dibilang puitis seperti itu nggak sih ya? Ah, niat Agak-agak awalnya sih agak-agak nggak gitu. Oh enggak ya? kepuitis sih bang sebetulnya ya. Gimana nih Tapi ya, ceritanya? ini mau mulai dari yang mana dulu nih bang? Dari yang pertama aja Ki, mungkin nggak dikupas satu-satu sih. Cuma mungkin Mm, secara mm, mm, mm. global Rizky bisa share lah dari mulai karya pertama sampai karya terakhir gitu. Sebenarnya kalau dari yang pertama sampai yang terakhir ini nuansanya masih lebih ke kehidupan sehari-hari aja sih bang. Apa yang kita Hmm, rasain sehari-hari, iya iya ya iya. perasaan-perasaan yang muncul kan di kegiatan kita hari-hari Hmm, itu kan banyak kan bang. Ada ya, iya, ada kecewa, ada bosan, ya itu. benar-benar. Nah saya tuangkannya ke lagu itu sih bang. Hmm, justru mungkin lebih ke ini ya, apa yang kira rasain dalam kehidupan hari-harian ya, mungkin Rizky dan Mm-mm. lingkungan gitu ya. Ya kayak gitu. Mhm. Dan Tuh. Rizky bermain sendiri dengan apa sih akustik atau gitar atau alat apa yang dipakai nih buat bikin sebuah karya itu? Iya kalau saya ini akustik, dalam hal ini Akustik. pakai gitar lele bang. Kalau abang tahu, Ukulele gitu ya, treng 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 ya. treng gitu ya. Lu mantap juga tuh. Mm-mm. Iya. Tapi ukulele, tapi ini senarnya ada 6 bang, makanya gitar lele namanya. Oh gitar lele. Oh berarti kalau ukulele itu snapnya ada 5. Ada berapa? Ada ada 4 Oh ada senarnya 4. kalau ukulele. Nah gitar lele ini Itu ada 6. 6. Jadi dia seperti gitar biasa tapi lebih kecil Hmm. aja. Itu kreasi sendiri apa Di, bagaimana sih? gitarnya bang, Hmm. kalau gitarnya sih udah banyak bang, udah Udah banyak ya. populer juga. Mm-mm. Hmm. Kira-kira itu Rizky bikin sendiri gitarnya kan? Karena mulai, Wah, maksudnya all in tuh, all out tuh dari mulai mm-mm. karyanya sampai alat musiknya bikin sendiri gitu. Ternyata ya memang dibeli ya. Ya, ya, Oke oke. betul. Jadi Kayak gimana gitu nih sih. Ki? Awal mula Ki interest sama lagu, terus sampai bisa bikin karya. Karena kan Mm-mm. lirik, musik dibikin sama satu Mm. orang pakai alat musik yang Ya, sederhana ya bisa dibilang gitu ya.
Mm-mm. Dan itu nggak gampang kan. Ya Ki, boleh cerita nggak dari tahun berapa sih bisa mulai interest dan akhirnya sampai saat ini udah 6 single atau 6 lagu yang berhasil dibikin Mm-mm. nih karyanya Rizky. Oke, mungkin mulai dari ini. Sebenarnya sih Hmm. sebelum saya menciptakan atau membuat lagu sih, saya memang udah terpapar lagu-lagu itu dari kecil sih, Yes. Bang. Terpapar, ceritanya Heeh. terpapar itu kayak matahari ya. Artinya terpapar Iya, ini lingkungan sekitar juga berhubungan dengan musik dan seni gitu. lebih tepatnya keluarga saya itu suka mendengarkan lagu, Oh iya suka iya iya. mendengarkan lagu. Hmm. Ah, bukan pelaku musik sih, tapi Hmm. mendengarkan lagu itu keluarga kami memang senang sekali gitu. Jadi dari kecil udah Hmm. sering dengerin lagu. Nah, mulai ngebandnya itu Hmm. waktu kuliah, Bang. Waktu kuliah saya Oh. mulai tuh, mulai ke studio ngeband Hmm. Ngeband ada grup gitu. band sendiri berarti nih, Ki. Mm-mm, mm-mm. Ada Eh, grup band sendiri dulu, eh, masih ngeband lah, belum iya bener sendiri era-era saya. band lah dulu ya. Dan Rizky Ya, megang apa nih? Vokal apa saya memang alat? saya memang dari dulu gitar, Bang. Oh gitar. Gitar sambil bernyanyi waktu band itu. Mm, mm, Jadi mm, vokal mm, mm. juga. Oh, ha, ha. Terus terus. Nah, mulai ngeband kuliah. Sebenarnya waktu kuliah juga udah sempet nyiptain lagu, udah buat lagu, cuman belum tahu nih cara ngerilisnya nih. Oh Itu iya, itu lagu pertama yang bagian dari 6 lagu tadi atau memang itu di luar lagu yang 6? Yang tadi itu, yang baru di luar lagu yang di enam, luar. Nah, itu gimana di ceritanya luar tuh? lagu. Kalau yang pertama itu ya Hmm. ya masalah masalah waktu umur-umur segitu lah, Bang, ya umur remaja-remaja lah. Apa nih pacaran? Ya Jatuh cinta. kayak gitu gitu. Ya mengenal seseorang kayak gitu-gitu, Hmm. Bang. Itu yang Nah terjadi itu sama Ki sendiri tuh. itu Ah, bener-bener kisah yang pribadi lah. dialamin. Gimana tuh Iya, lirik dulu yang muncul apa musik dulu nih? kalau saya sampai saat ini sih lebih sering lirik dulu. Jadi saya Hmm, tulis hmm, hmm. lirik, baru kita masukkan chordnya, Hmm, nadanya gimana kayak gitu sih, Bang. Oh jadi yang perdana tadi ya pas kuliah udah bikin karya itu lirik dulu, lirik yang harus Mm-mm. berhubungan dengan apa yang dirasain waktu itu. Emang lagi jatuh cinta gitu itu. Lebih tepatnya Apa nih? lagi ditinggalkan, Bang. Oh, Bukan lagi jatuh justru cinta. sebaliknya. Iya sih. Sedih Heeh. dong waktu itu lagunya. Ya, sedih. Nuansanya sedih sih. Nuansanya Nuansanya sedih. Tapi kekecewaan gitu. gitu. Kalau musiknya sendiri dibikin sedih juga atau dibikin happy kan kadang-kadang banyak juga tuh lagu yang sebenarnya Mm-mm. beatnya happy tapi sebenarnya isinya sedih dan sebaliknya lagu yang ngebeat ternyata isinya lagu yang mellow isinya happy. Kalau Hmm, yang waktu pertama itu sih memang hmm, nuansanya dibuat sedih sih, Bang. No, lirik-lirik Mm-mm. dan match lah sama aransemen musiknya ya sedih ya. Ya, Waktu itu udah pakai gitar lele juga, enggak. Kalau dulu masih pakai gitar biasa yang gitar besar biasa. itu, Bang. Mhm. Mm-mm. Gitar Berarti waktu itu akustik. nggak kepikiran Ki buat ngapa-ngapainin lagu gitu? Masih dinikmati sendiri aja gitu? Atau dikasih tahu ke yang sudah melukai hatimu? Sebenarnya kalau dulu itu saya Hmm. pakai ini, Bang, kalau Abang tahu Hmm. SoundCloud, kalau Abang Oh iya iya, pernah benar benar benar. dengar. Aku tahu aku tahu. Ya, Saya tahu itu. Ah, ah. jadi Terus? tempatnya diuploadnya ke sana tuh, SoundCloud ya, Hmm, ke hmm, Facebook ya kayak gitu-gitu sih, Bang. ada gimana nih penerimaan yang dengerin ataupun yang temen di SoundCloud ataupun di Facebook menerima karya pertama itu? Kalau respon yang Hmm. pertama kali kan saya kasih dengar untuk ke teman saya kan. Kalau Mhm. respon dia sih bilang easy listening waktu pertama kali dengar. Easy listening ya. Musik easy, lirik juga Iya. easy. Mm-mm, mm-mm. Tapi Mas, ngena gitu katanya. oh, gimana masih ingat gak Ki? Lagunya bisa dicupikin dikit gak sih sekarang ini? Di lirik yang ngena tadi itu. Hmm. Mana tahu ada yang Oh, ngalamin hal yang sama, malam ini lagi dengerin, oh jadi makin sedih. ini Ada ini nggak bisa? langsung
langsung refnya aja mungkin ya Bang ya. Ya, Ini langsung masih refnya aja. ingat Ya, saya. part yang benar-benar bikin kena tadi itu tuh. Gini refnya. Ku tak tahu mengapa ini sangat sulit bagiku melupakanmu. Ku tak bisa. Ku sangat sulit untuk menerima semua ini. Mengapa selalu ku tak bisa. Wes, luar Gitu, biasa. Bang. Kok tak bisa apa nih? Tidak bisa lupa atau tidak bisa Nah, eh sembuh dari sakitnya? nah, itu saya serahkan ke pendengar aja yang Oh gitu, menyimpulkan. tergantung masing-masing ya. Iya, Hmm, oke oke, mantap juga sih kalau dari lirik itu ini ya, maksudnya benar-benar lahir dari Rizky sendiri, tertuang dalam lirik apa yang dirasain itu kayak terjemahan hati dan perasaan dalam bentuk tulisan gitu ya. mm-mm, Oh, oke. mm-mm, Dan betul. after itu setelah kuliah, nah gimana nih Rizky melanjutkan hobi ini beranjak dari hobi sebenarnya, bakat juga ya. Iya sih, iya, Gimana iya, tadi iya. sampai munculnya karya yang pertama berjudul tadi apa sih Ki? Yang pertama Nggak Ki? peduli, nggak peduli Enggak lagi bang enggak judulnya bang. peduli lagi. Ah, oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya jedanya itu cukup lama tuh bang, karena kan Hmm. dari saya ciptain lagu, sebenarnya dari 2014 itu tiap tahun saya hampir ada lagu, cuman memang belum tersebar banget kan. Mm-mm. Terus baru jeda lama sekali. Nah baru yang nggak peduli lagi itu kan baru tahun lalu tuh bang, 2025. 2025. Itu single pertama ya? Yang dari Single 6 pertama tadi. yang iya, single Oh. pertama yang benar-benar rilis bisa didengar di platform musik Berarti 10 resmi tahun kan. berlalu ya setelah tadi single 2014 yang tadi itu Ku Tak Iya, Peduli itu ya. iya. Mm-mm. Kenapa baru muncul lagi? Udah sekian lama hibernasi. Karena sebenarnya gini bang, apa? Karena Mm-mm. saya sampai sekarang tuh masih bekerja juga bang, nine to five Ah, juga bang. benar-benar. Ini tuh lebih ke minat, bakat, sama hobi juga ya. Iya, Mhm. gitu. Jadi, Jadi walaupun tapi di saat bekerja itu saya tetap ketika mencurahkan sesuatu tuh saya tetap berusaha produktif bikin lagu lah. Nah, ketika hmm, 2025 kemarin itu baru tahu nih cara ngerilisnya nih. Nah, saya semangat hmm. lagi makanya. Nah, cara yang kayak gimana Tuh. nih? Kayaknya Rizky juga telat telat kali ya buat tahu cari cara untuk ngerilis ya. Bisa dibilang iya sih. Bisa dibilang telat sih. Nah, ini cara ngerilis seperti apa nih yang udah Rizky tahu terus udah Rizky coba nih sejak 2025 yang lalu. Kan cukup Mm-mm. lama itu. Spotify dan lain-lain ya, kanal-kanal begitu ya. Iya, iya Mhm. betul. Jadi Mhm. kalau dalam hal merilis itu saya menemukan cara itu menggunakan aplikasi musik distributor gitu, Bang. Heeh, Musik heeh. musik distributor namanya Amuse gitu namanya. Aplikasi tapi itu legal ya aplikasinya ya. Legal, Hmm, itu hmm, legal, hmm, hmm. bahkan paket berbayar juga sih Oh sebetulnya itu. berbayar juga. Itu distribusi Mm-mm. berarti itu aplikasi buat distribusi produksi lagu yang sudah jadi. Mm-mm, betul. Itu yang pertama Rizky pakai. Ya, itu pertama kali saya Heeh. menggunakan aplikasi distributor musik itu. Terus ngeliatin ini antusiasnya bagaimana tuh? Maksudnya respon atau efek dari penggunaan itu untuk produksi yang sudah kita distribusikan gitu? Yang yang pasti exposure-nya lebih banyak ya Bang ya dibanding Hmm, SoundCloud atau Facebook ya kan. mm, 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 mm. Apa nih exposure yang paling menarik ya, yang kerekam sama Rizky sejak pakai itu terus perdana lagu nggak peduli lagi di launching di aplikasi itu. Kalau yang pertama kali saya upload atau rilis itu tuh Eh, yang pasti yang dengar ternyata eh, lumayan banyak Bang, alhamdulillah gitu banyak mm, mm, responnya mm, bagus lah. mm, mm, mm. Responnya bagus gitu. Tapi juga kan kalau
kalau di platform itu kan ada yang bisa like atau komentar gitu kan, jadi Mm-mm. kelihatan gitu responnya, oh banyak Bener-bener. juga gitu, Ada komentar antusiasnya yang ini oke nggak sih lah. Ki? Ada komentar yang kerekam sama Rizky nggak yang lucu, yang unik dan berkesan gitu? Yang lucu itu di YouTube saya bang, saya kan juga suka upload di YouTube, Heeh. tapi ini video cover musik, bukan membawakan lagu saya sendiri Heeh. gitu. Jadi namun ketika tag video itu potongan rambut saya masih botak gitu kan, masih. Iya. Berarti itu Nah maksudnya ada kok, semacam foto klipnya gitu. nggak video cover aja, cover lagu orang lain saya bang, di Oh YouTube itu iya juga iya. ada. Heeh, Heeh. heeh. Nah itu ada komentar di situ, Mm-mm, oh mm-mm. Panji Petualang sekarang main gitar ya, bukan nyari ular Oh lagi. ada juga ya, iya bener bener. Jadi itu perdana hari ngeliatin muka apa fotonya Rizky tuh emang keinget seseorang tapi nggak tahu nih yang mana ya gitu. Emang ada 11-12 sih Eh, mirip-mirip juga ya. Oh ternyata lucu begitu. Terus itu komentar Pak, iya nih saya udah nggak ini ular lagi gitu, saya udah main musik gitu. iya Komentar udah gitu ya. main gitar, sekarang udah pensiun kita. Iya. Di Padahal sampai sekarang nyari ular. masih ada aja tuh si Bang Panji ya. Iya. Oh iya, luar Ya, ya biasa. komentar-komentar kayak gitu sih bang, ada. Yang lucu ya. Mhm, Hmm. mhm. Ya, lagu nggak peduli tentang apa sih Ki? Maksudnya nggak peduli. Ini masih tentang cinta ya? Oh kalau nggak peduli lagi ini, saat saya buat itu sih bukan ke cinta sih bang, Oh lebih bukan. ke Ah, ke, ke rasa muak ya, bisa dibilang rasa muak akan ups, iya. sesu- sesuatu gitu kan. Mhm. Banyak orang mungkin apa, nggak berani melakukan sesuatu hanya karena omongan orang kan bang, atau Hmm, nggak bisa menjadi diri sendiri karena takut dikomentari orang lain. iya. Nah Oh iya bener gitu ya. lagu nggak peduli lagi itu Mhm. mencoba menceritakan tentang itu. Barangkali itu memang yang Rizky alami juga ya. Sekaligus menginspirasi orang-orang di sekitar. Nggak usah dengerin ngomongin omongan orang lain dong gitu. Udah apa yang Mm-mm. menjadi tujuan kamu dan kamu yang lakukan, lakukan aja. Nggak usah peduli lah sama orang sekitar begitu ya. Maksudnya ya, Ya menginspirasi dan kurang memotivasi ya. kurang lebih begitu, amin, Dari semoga. Rizky sendiri ya pengalaman ya. Gitu lagi. Kalau ini ya Nah, ada pengalaman pribadi, tapi juga ada juga melihat sekitar lingkungan. kita, ada juga gitu. Bener-bener. Nah, ini kalau nggak salah lagu nggak peduli ini sempet di ini ya, Ki, sempet di apa sih namanya dikompetisiin dalam program musik trainernya RRI ya waktu itu ya. Mm-mm, betul, betul bang. Nah gimana nih kenapa waktu itu Rizky interest untuk ikutan music trainer? Ini kan memang sebuah ajang untuk musisi lokal se-Indonesia ya, untuk Ya apa sih namanya biar eksistensi mereka diakui dan dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Nah Rizky apa sih motivasi waktu itu ngikutin music trainer ya? kalau saya sih pertama ya ingin memperluas jangkauan pendengar lagu saya terutama, terus juga ya ingin ingin menyebarluaskan lagu-lagu Karya. saya lah bang. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Tuh, karena kan kita menulis lagu itu kan seperti menulis cerita kan, semakin banyak orang yang mendengarkan cerita kita kan Mm-mm. akan lebih bagus. Bener-bener. Tapi ada kekhawatiran nggak waktu itu? Karena memang ini ajang se-Indonesia gitu. Aduh, kayaknya Mm-mm. saya pesimis deh. Aduh, coba-coba aja lah. Atau bagaimana nggak sih yang waktu itu Rizky rasain? Karena sempat Ya masuk ini ya, masuk secara administrasi kalau nggak salah di sempat masuk berapa besar ya Ki ya? lolos, Lolos ya Ki di tahap iya satu ya. tahap Mm-mm, satu. eh, mm-mm, Pokoknya tahap terakhir aja tuh yang belum kan ternyata. mm-mm. Kalau Ada rasa gimana? pesimis sih awalnya pasti ada lah bang ya, karena kan bisa dibilang saya juga kan baru, atau Iya. ya baru menciptakan membuat lagu lagi, apalagi baru yang rilis juga belum sebanyak yang lain mungkin gitu ya, ada pesimisnya ini
yakin nggak ya ini beneran nggak sih, sempat Mm-mm. percaya nggak percaya juga kok bisa ya lagu lagu saya bisa masuk gitu dinominasikan gitu ya. Iya, iya. nggak Berarti nggak pede juga ada gitu. tapi alhamdulillah di seksi pertama masuk ya. Alhamdulillah. Berarti itu karya masih diakui tuh Ki sebagai karya musik indie pure gitu kan, yang mungkin ada beberapa penilaian Mm-mm. juri juga waktu itu yang menentukan kenapa Iya, Rizky bisa masuk. Nah waktu itu alhamdulillah. nggak Terima. jadi masuk perasaannya bagaimana Ki? Ya, jadi masuk ya sempat sedih sih bang di awalnya, sempat Eh, sedih. Cuman kan ya hmm, lama kelamaan kita sadar juga ya namanya juga baru pertama gitu. Yang mm-mm. namanya pertama ya kan nggak harus langsung berhasil ya bang. Iya, bener tadi aja Rizky udah kaget ya loh, kok bisa masuk lolos di tahap satu ya gitu. Betul. Iya bener. Gitu sih. Tapi berasa nggak Ki, mungkin kekurangan-kekurangan apa yang Rizky rasain waktu itu kenapa nggak jebol di tahap duanya? Karena kan waktu itu perasaan memang pernah ada info kan penilaian untuk tahap 2 ada indikatornya gitu ya. Mm, mm, mm. Nah, Rizky evaluasi diri sendiri nggak? Wah, kenapa nih di bagian mana nih saya nggak jebol nih gitu. Kalau penilaian pribadi sih mungkin eh, unsur lokalnya mungkin bang, di musik saya kan hampir Hmm, bisa hmm, dibilang nggak ada tuh unsur hmm. musik-musik tradisinya atau Etnis-etnisnya gitu ya. Hmm, mm gitu, karena kan tema saya terlalu umum kan bang, bisa dibilang. bener-bener tema umum tapi walaupun sebenarnya eh apa relate atau relevan dengan kehidupan hari-hari yang dirasain sama orang-orang sekitar ya pada umumnya ya. Ya, itu Gitu. sih salah Tapi salah satu Rizky penilaian pribadi. musisi asli Padang kan? Musisi untuk sekarang memang saya domisilinya di Padang sih bang. Ah iya bener. Nah, tapi ada keinginan gak tuh apa sih eh tadi kan musik etnis nggak ada tuh di musiknya Rizky karena general. Mm-mm. Nah, ada keinginan nggak buat masukin unsur-unsur etnis di musiknya Rizky gitu untuk ke depan? Pasti pasti mau sih bang, karena Hmm. pasti menarik gitu, Mm-mm. karena kan mungkin saya tuh kalau mengingat etnis gitu kebayang musik gamelan di lagu saya atau musik bunyi-bunyian Hmm, talempong mungkin kalau dari Sumatera Barat kan bener. Oh itu berarti Rizky bukan asli Sumbar ya? Domisili di Sumbar tapi domisili di Sumbar tapi aslinya Jakarta sebetulnya oh saya bang. Jakarta. Makanya tadi ada gamelan gitu ya. Pengen Mm-mm. gabungin gamelan di musiknya Rizky tapi belum ada keinginan tapi belum mencoba untuk itu. Ada keinginan tapi belum. Oke. Mungkin nanti ya dari sini ketemu teman-teman yang bisa ngedukung juga lah. Mm-mm. Iya ya, karena memang ada kekhasan keunikan juga di situ ya. Betul bang. Mm-mm. Ki, itu kalau nggak salah lagu kedua apa sih tadi judulnya itu lagi gitu ya? Itu lagi betul. Ya ini Itu lagu apalagi nih kedua Ki? saya. Jadi penasaran nih itu lagi ngapain itu lagi? Itu lagi itu ya mungkin itu seperti respon kalau Mm-mm. abang Mm. melakukan rutinitas setiap hari atau melihat sesuatu yang sama setiap hari, entah itu tingkah laku seseorang atau Mm-mm. pola-pola emosi orang yang sama terus setiap hari. Nah itu saya curahkannya di lagu itu lagi. Oh, berarti itu sebenarnya lagu-lagunya Rizky Darmawan ini unik juga ya? Bukan, Iya, iya kan? Bukan apa sih lahir dari mungkin hari-harian yang pada umumnya aja gitu. Kayak itu lagi kayak saya bosan deh ngeliat yang begini-begini terus. Itu kan beda. Maksudnya iya. point of view-nya beda ya dari umum gitu ya. Mm-mm. Ya Hmm. bisa dibilang begitu sih bang, karena mungkin ya, karena ya idola-idola saya juga cara menulis lagunya juga begitu sih. Nah, siapa nih apa sih kiblat atau rujukannya dalam bermusik Ki? Nah, soalnya beda. Saya sih tadi ngeliatin judulnya udah nggak peduli lagi, itu lagi. Terus ternyata yang dibalik lagu itu pesannya beda dari yang pada umumnya nih. Jadi memang Hmm, ternyata Rizky ngebuka sendiri ya rujukan atau kiblat musiknya seperti apa. Emang dari siapa aja sih kiblat musiknya Rizky?
Kalau kiblat musik sebenarnya bahkan yang membuat saya ngeband itu ya, yang ngebuat saya Hmm. ngeband itu eh, Kurt Cobain bang. Kalau Oh, abang Kurt tahu, Cobain dari luar negeri. Ya. Saya pernah dengar ya sih Kurt Cobain. Heeh. Nirvana bandnya bang. Itu Betul betul. Berarti itu lebih ke ini nggak sih? Aliran mereka itu slow rock nggak sih? Slow rock ya? aliran mereka slow rock tapi umumnya disebutnya grunge bang. Oh gitu, iya iya. Tapi itu kan ini ya, Rizky berusaha nggak sih? Karena itu genrenya adalah slow rock yang grunge tadi dan adopsi Mm-mm. nggak itu ke musik atau aransemen dari Rizky sendiri? Kenapa Rizky hanya sudah 6 karya tuh bermain dengan gitar lele aja gitu? Keinginan ke sana ada, pasti ada. Hmm, Gitu. Cuman untuk saat ini saya hanya mengambil cara penulisan liriknya, liriknya aja. kesederhanaan musiknya sih, kalau Hmm, saat ini sih. tapi mungkin nanti someday bakal ada apa sih lebih komplitnya ya? Komplitnya Amin. merujuk ke sana gitu ya. Iya, Karena ini baru iya bang. baru terhitung 1 tahun ya Ki, 1 tahun lebih ya. Satu Di tahun lebih sih bisa Nah dibilang. itu udah ada 6 karya yang Rizky hasilkan. Di Ramadan kayaknya juga ada lagu yang nuansa religi ya kemarin ya. Di Ramadan, iya. Kalau Heeh. yang bisa dibilang nuansa religi ya, dalam pelukmu itu mungkin Nah ini gimana lagi bisa. cerita dalam pelukan Tuhan maksudnya? Dalam pelukmu, nah itu Eh, tergantung pendengar sih menyimpul. Kalau dari ya. abang sendiri gimana? Yang abang tangkap dari judulnya? Nah kalau memang rilisnya itu di bulan Ramadan Ki, terus judulnya dalam Mm-mm. pelukmu, reverse-nya tuh adalah memang Tuhan sih dalam pelukmu. Gitu nggak sih? Iya, tapi Eh, kalau kalau saya kasih tahu penciptaan lagu itu tuh mungkin abang hmm. langsung kenapa kenapa jadi ke Tuhan gitu. Nah ya Karena udah saya cerita nih kayaknya. Gimana tuh ceritanya Ki? Kayak menarik juga pembuatan ini. lagu dalam lagu dalam pelukmu itu Hmm. saya buat ketika Hmm. keadaan mati listrik, bang. Luar biasa, bikin kaget aja ya. Bikin kaget gitu. Jadi gak kepikiran sama sekali ya, apalagi di bulan Ramadan. Ternyata proses pembuatan lagu tercetus lagu itu bukan itu sebenarnya. Ya, jadi itu Hmm. inspirasinya karena ketika mati listrik aja, mati Mm-mm. listrik, Mm-mm. gelap, Mm-mm. saya ambil gitar, saya tulis langsung sambil tulis lirik per Mm. liriknya. Mm-mm. Jadilah Mm-mm. lagu dalam pelukmu itu. Tapi kenapa bisa mengarah ke ini ya? Ke religi gitu? Karena maksud awalnya nggak gitu ya? Uh, Mungkin karena pilihan kata-kata yang saya pakai sih bang. Apa Gitu. ya? Apa Pilihan itu sih Ki? Kata-katanya apa sih Ki? kan lirik awalnya kan akankah engkau datang kembali sinarnya yang datang dan menyinari. Ini sebenarnya listrik gitu ya? Ya, itu mengharapkan lampu menyala sebenarnya itu Betul kan. betul. Tapi karena rilisnya di bulan Ramadan, judulnya juga kata-kata relate dengan religi kita, itu orang jadi mengarah ke Mm-mm. sana ya. Tapi memang cocok juga ya, Ki, ya. Walaupun Ya, inspirasinya bukan itu, cuma melihat liriknya juga kayaknya match aja dengan yang tadi gitu. Kalau itu pengen berada dalam pelukmu Tuhan, gitu nggak sih? ya maka dari itu setiap lagu saya ya selalu saya serahkan ke pendengar aja sih bang. Bagaimana menangkapnya lah. Iya, berarti memang Rizky mah penuh teka-teki nih. Iya, sama pendengar aja main main apa sih main teka-teki. Jadi bikin pendengar mau ngarah kemana ya gitu. Tergantung mereka mau ngarah kemana gitu ya. Ntar kalau Ya misalnya pengen tahu silakan. kepo gimana isi asli dari lagunya baru kontak Rizky aja gitu. Mungkin ya Gitu bisa ya. ngundang saya berarti lagi bang. Nah iya. Tapi Rizky pernah selama berkarya dalam 1 tahun ini 6 lagu itu pernah diundang untuk ini nggak sih manggung atau bagaimana gitu? Untuk saat ini sih belum sih bang, masih ya masih karena sambil kerja juga sih bang. Jadi Hmm, belum sih bang kalau sampai belum saat ya. ini sih. Tapi Rizky juga nggak ingin ini ya. Maksudnya tidak mencari-cari cara untuk bisa manggung dan karena kalau off air kan mungkin beda ya promosinya. Iya, Hmm. betul. Kalau
menawarkan atau mempromosikan sih udah saya, Hmm. ya saya sampaikan ke kawan-kawan saya di kantor yang mungkin punya tempat-tempat yang bisa dipakai untuk saya mempromosikan, udah juga kita promosikan lah bang. Berarti sekarang masih menunggu kabar-kabar lah gitu ya. Mm-mm. Tapi jikalau nanti ada panggilan nih buat manggung nih, apakah Iya bang. Rizky konsen dengan satu alat aja atau nanti minta Mm. join beberapa alat biar musiknya lebih seru atau bagaimana gitu? Beli lengkap. Kalau saya sih bebas aja sih bang, saya Hmm, sendiri pun bisa, tapi kalau memang bisa disediakan pelengkapnya seperti drum, bass atau yang lainnya ya boleh itu juga lebih ya. bagus sih bang. Eh, saya kira sih Rizky pengen nonjolin personalitinya Rizky dengan khasnya gitar lele sendiri, teng 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 nyanyi gitu. Personal Kan branding lah. memang ya saya, saya juga suka musik-musik akustik sih bang gitu. Gitu. Jadi Kayaknya pilihan lah lebih ya Ki ya. tenang. Mm-mm. Mm-mm. Ini tuh sebenarnya 6 lagu ya, tapi interest memang saya pengen nanya karena memang unik-unik ya, mulai dari tadi nggak peduli lagi, itu lagi, dalam pelukmu, dan yang keempat tuh kayaknya Mm. ada hancur sendiri ya. Iya betul. Saya udah punya loh itu sebenarnya lagu-lagunya Rizky sebenarnya. Nah ini gimana lagi ceritanya nih, Ki yang hancur sendiri ya? Jangan-jangan plot twist lagi, lucu lagi ada di balik Kalau lagu ini. hancur sendiri itu Hmm. ini lebih ke, bisa dibilang ke sebuah tatanan sosial sih bang, tatanan sosial atau tatanan sebuah negara sih bang. Ini sebenarnya Hmm. memang saya niatkan untuk itu tuh, memang saya Hmm. niatkan untuk itu Untuk hancur sendiri. menggambarkan ya kondisi. Tapi uh, yang coba disampaikan adalah rasa lelahnya, rasa uh, rasa bodoh amat, nggak apa-apa deh, lu mau ancur ancur sendiri dah gitu. oh iya iya ngerti ngerti Ya, paham dan barangkali mungkin pendengar terus sana pandangan kita juga paham lah artinya ya. Udah jengah mm, juga, udah jenuh gitu ya. iya, Ya terserah lah mau jadi apa terserah gitu ya. Toh mm, saya juga yang punya kehidupan saya jalan sendiri gitu ya. iya seperti itu sih bang. Mantap, lucu sih. Kalau tolong aku bagaimana tuh yang kelima tuh? Gimana lagi tuh? Kalau tolong Hmm. aku ini sebenarnya kalau pada saat pembuatannya itu saya mengambil POV-nya, Hmm? jadi mengambil POV orang lain. Gimana POV orang Jadi lain maksudnya? jadi kalau sambil baca liriknya tolong aku itu Hmm? harus sambil membayangkan kita adalah seorang pemimpin, entah di keluarga, di mana. Nah, kita posisikan sebagai itu, nah kita baca liriknya tolong aku. Itu Hmm. jadi seperti pengakuan seorang pemimpin yang lelah, Bang. Gitu ya. Seorang pemimpin yang mengakui kelelahannya, ketidakmampuannya. Luar Di biasa di sih memang. Ini kalau di misalnya di, ja- orang-orang biasa yang lagi di, dengerin tuh kayaknya nggak bakal nangkep ya apa maksud dari lagu yang Rizky suguhin gitu ya. Tapi mungkin bisa di jam menikmati dengan lirik dan juga musik ya. di zaman sekarang kan, Nah, mungkin kalau abang cari masih pernah ngelihat nggak ada pemimpin yang mengakui ketidakmampuannya gitu. jarang ya Ki ya. Begitu jadinya ya. Nah, Bener bener bener. mak- makanya ini Mhm. di lagu ini ada loh pemimpin yang mengakui ketidakmampuannya, keterbatasannya gitu. Mhm, mhm. Emang pesannya memang sangat-sangat luar biasa ya kalau yang Rizky bikin ini ya. Ada lagi tuh yang keenam ya, yang terakhir ya, terus melangkah. Terus melangkah, Apakah ini kelanjutan dari yang lagu-lagu sebelumnya? Apakah atau berdiri sendiri dia nih? Mungkin karena udah lelah ya udah terus melangkah aja gitu. terus terus Iya. melangkah, Hmm. terus melangkah juga. Ini kan itu di lirik ada, sebenarnya aku sudah mulai bosan dengan Hmm. semua tingkah lakumu. Nah jadi Hmm.
ya itu dia tadi, nggak peduli lah sama lo, sama orang lain yang Iya. udah dibilangin susah juga, ya udah kita terus melangkah ya. Itu jadi sebenarnya bisa ini ya Ki, maksudnya sambung menyambung ya. Artinya dari lagu-lagu sebelumnya kayak bisa dikaitin aja ya. Dan ini tuh udah terus Mm-mm. melangkah. Nanti mungkin single ketujuh nih, single terakhir untuk satu album udah terus melangkah. Habis itu apa gitu? Udah kebayang nggak Iya. gini membuat single ketujuh lanjutan dari lagu-lagu sebelumnya? Sebenarnya untuk liriknya udah ada sih Bang, tinggal Udah ya. direkam aja sih. Musiknya Tinggal direkam. udah dapat juga. Musiknya juga udah dapat, untuk demo pertamanya udah dapat juga sih. Jadi Tinggal tinggal rilis aja nih. direkam, dirilis yang proper dulu. Judulnya sudah bisa dibocorin belum? Judulnya judulnya Atau mungkin aku wah berhenti? Aku untuk berhenti. Aku untuk capek sekarang maksudnya saya, lihat. untuk sekarang saya lupa nih Bang, judulnya apa tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Itu kan Ya. nanti biar surprise aja kan. Nah, ini Ya. sebenarnya kalau melihat lagu-lagunya Rizky tuh potensial banget ya. Iya Amin. kan? Nah, Amin Bang. iya, tapi Rizky tidak mencoba untuk lebih jor-joran mempromosikan lagu ini. Dan selama ini apa aja sih kanal-kanal yang sudah Rizky coba buat promote lagu-lagunya Rizky gitu? Sebenarnya itu Bang, apa, Hmm. eh, agak perlawanan juga sebenarnya, apa, saya menulis lagu tapi untuk hal promosi itu saya kurang pede sebetulnya Bang. Ada hal kayak gitu juga sih. Apa nih yang nggak pede nih? Nggak nggak pede dalam hal, kayaknya masih berpikir mungkin tidak sebagus itu lagu saya gitu. Ada. Iya padahal belum belum nyoba sih Rizky sih. Kalau ini kan Ari nggak nyimak juga tuh, karena kan kita udah keep kontak sejak Musicpreneur ya. Jadi tuh overall karya-karya Rizky tuh udah Ari dapat infonya. Cuma nggak detail juga nih ngebaca sama ngedengerinnya. Baru ke detail tuh Hmm, malam ini nih, ternyata isi-isinya itu memang relevan dan berbeda aja dari lirik yang umumnya gitu. iya, amin, Sebenarnya itu amin. adalah sebuah nilai jual kali ya Ki, kalau menurut Aris ya. Value atau ibaratnya tuh kayak racun dari sebuah karya lah gitu. Tapi justru Hmm, Rizky kurang percaya diri nih buat nge-expose dan juga promote lagu-lagunya. iya, ya, Hmm, tidak tidak sering lah. Kalaupun saya promosiin mungkin sesekali saya share di WhatsApp saya, gitu, kayak gitu-gitu saja sih hmm, Bang, atau di Facebook saya kayak gitu. tapi gimana antusias yang ngeliat, yang ngedenger? Antusiasnya ya seperti tadi, alhamdulillah lebih banyak yang suka ya dibanding yang nggak suka, alhamdulillah sih Bang. Banyak yang suka ya. Alhamdulillah Iya. Kita responnya sih baik sih. kita sih tetap bantu nih Ki. Apa misalnya kalau ada karya-karya Rizky yang ini kita tetap bantu seperti yang kita lakukan sebelumnya kan. Siap. Eh, tapi kita sih semangatin Rizky juga nih biar makin apa sih namanya, karya yang 6 ini bisa jadi mini album dan bisa dilempar lah ke publik, minimal publik yang ada di sekitar Rizky dulu nih ya kan. Belum nasional sih, mungkin lokal dulu, harapannya begitu sih. Tapi Siap. kalau Rizky sendiri punya harapan apa nih, dan apa nih planning ke depan nih, karena memang kita udah di ujung-ujung waktu nih Ki. Kalau untuk planning ke depan sih yang Hmm. pasti lirik-lirik yang udah ada ini akan saya rilis lagi, nanti mungkin ditunggu aja Single ketujuh ya Ki. single ketujuh dan albumnya, nanti mungkin bisa saya jadiin album juga Bang, doain aja. Amin, amin. Ini album 7 lagu udah fix album atau masih nambah satu lagu lagi di 8 lagu jadi baru mini album gitu? Untuk jumlah lagunya sih belum, masih saya pikirin dulu sih Bang. Karena Hmm. udah lebih dari 7 juga sebetulnya yang udah ada sih liriknya. Oh udah lebih dari 7 tapi yang lain nggak dilempar gitu. Masih di keep dulu ya Mm-mm. Ki. Ya, gitu. Hmm. Tapi rampung di tahun ini. Insya Allah di tahun ini, doain aja. Oke deh, mudah-mudahan lagi kita ngikutin terus perkembangan Rizky deh. Gimana-gimana nanti bisa promote lagi, kita ulang lagi ngobrol untuk promote album Siap. ataupun nanti single-single Rizky. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Ki buat promote sama Dusun Pandangan kita, khususnya buat warga Padang sekitarnya. Rizky berdomisili di mana nih saat ini?
Saya berdomisili di Lubuk Buaya, Bang. Di Nah, udah Lubuk Buaya. dilempar aja Ki, kali aja nih yang dengerin kita malam ini ada interest tersendiri ke ininya Rizky kan? Ke lagu Rizky Mm-mm. boleh dipromot Ki, silakan Ki. Untuk kawan-kawan eh, atau pendengar yang ingin lebih tahu atau ingin mendengarkan lagu-lagu dari saya, Rizky Darmawan, bisa langsung ke YouTube saya atau YouTube saya Rizky Darmawan, RIDZKY Darmawan, dan bisa didengarkan juga lagu-lagunya di platform musik musik kesayangan pendengar semua. Hmm, Spotify, Apple Music, udah bisa didengarin juga di sana. ada Itu semua ya Rizky Ki. Darmawan juga namanya. Ya. Rizky Darmawan juga. Oke, Mm-mm. Rizky terima kasih banyak ya sudah join bareng kita malam hari ini, udah menginspirasi Siap, dengan siap, sip. single-single yang kerennya. Mudah-mudahan Rizky sukses terus ke depan dan makin mantap Amin. lah. Nanti jangan ragu-ragu Ki, misalnya ada lagu baru lempar lagi, nanti kita bantu lagi up. Oke Ki, Siap. Terima kasih siap. Bang Ari sebelumnya. Eh, salam sama keluarga Ki dan sukses terus. Amin. Oke, Terima kasih Bang Ari. ya Ki, silakan lanjut. Terima kasih banyak Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dosa pendengar sampai di sini program Minang Kreatif kita. Mudah-mudahan karya tadi yang punya Rizky Darmawan bisa kita nikmati bersama nanti dan bisa dikunjungi nanti platform-platform yang sudah disebutkan Rizky tadi ya. Kita lanjut di program berikutnya tetap bersama Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.